Pak Ahok yang ngasih tahu lah selama dia jadi komisaris utama seperti apa, dan keterbatasan dia sebagai komisaris utama di videonya Bang Hotman Paris lebih nekenin lah, kan Pak Ahok sudah jadi komisaris utama, kenapa nggak langsung menyelidiki gitu. Thailand itu dalam 5 tahun terakhir profitnya cuma 3%, sedangkan Pertamina itu 4%, dan Petronas itu 18%. Kita tuh udah usahanya susah, berat, saingannya lawan negara lain yang disupport pemerintahnya, kitanya nggak disupport sama pemerintah gitu. Oke, kembali lagi ke video teman berbuka. Jadi karena sudah memasuki bulan Ramadan, segmen kali ini kita fokuskan untuk buat temenin kamu berbuka puasa ya. Nah ini kita menu bukanya ayam goreng cabai hijau. Yang berbuka puasa silakan minum dulu, tunggu berapa lama, 10 menit baru makan. Oke, saya udah cuci tangan. Oke, di video kali ini gue mau pengen nge-react tentang video-videonya si Bang Hotman Paris ya. Oke, ini video yang ini nih, kita lihat. Ini dari Singapura. Ahok. Beberapa hari ini kau begitu bersemangat. Konten kemana-mana, seolah-olah kau pahlawan penemu kasus korupsi Pertamina. Ingat, penemu yang berhasil membongkar kasus korupsi minyak Pertamina adalah Kejaksaan Agung, bukan kami. Meskipun kamu hidup sebagai pengawas, komisaris, tugas seharusnya mengawasi itu hampir 5 tahun di Pertamina, tapi kau lebih banyak main golf. Hati-hati, jangan terulang lagi kasus lama, di mana kamu tidak bisa mengontrol mulut dan ambisi kamu untuk terkenal. Akhirnya, dulu kau masuk penjara divonis sampai Mahkamah Agung. Sekarang sepertinya gayamu terulang lagi. Ingat apa? Jangan sampai kau kena kasus lagi karena kau tidak bisa mengontrol mulut dan ambisi untuk terkenal. Ahok, kau bukan siapa-siapa. Kamu dari suku minoritas, dan sebagian besar suku minoritas tersebut tidak suka sama kamu. Kamu tidak punya partai. Jadi jangan mimpi dengan konten di mana-mana, tuduh sana, tuduh sini, seolah-olah kau pahlawan, kau akan dapat jabatan. Jangan mimpi. Hati-hati kasus kedua lagi, karena kau tidak bisa menjaga mulut dan ambisi terkenal. Jangan pilih lagi kau masuk penjara. Oke, jadi teman-teman ngeliat ya react-nya Bang Hotman Paris. Gue nggak tahu narasinya ke arah mana gitu loh. Karena kalau misalnya kemarin gue udah nonton video yang ini ya, belak-belakan Ahok. Jadi kalau buat teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton dulu deh. Keren juga videonya. Nah ini gue highlight di video yang menit yang ini ya. Termasuk hilang baik papan, kalau diperiksa banyak masuk penjara. Itu sampai ngaco. Makanya saya bilang, banyak dosa-dosa lama yang mesti diberes. Dan saya di dalam. Apa kerja saya? Saya jaga ketat pengeluaran uang. Saya melakukan cost optimization. Potong biaya yang tidak perlu. Menambah penambahan biaya dari penjualan produk-produk hilang dianggap sampah. Lalu cost avoidance dari kebakaran meledak. Hasilnya apa? Waktu saya dengan Pertamina, kita mencapai 4,77 miliar dolar untuk. Itu kalau mau dijalan, karena di procurement 46%. Saya jamin bisa dapat 6 miliar dolar gitu. Tapi saya ada beda pendapat politik gitu. Jadi video ini kalau buat teman-teman yang belum nonton, intinya tuh yang gue tangkap ya, di video ini tuh Pak Ahok yang ngasih tahu lah selama dia jadi komisaris utama seperti apa, dan keterbatasan dia sebagai komisaris utama di videonya Bang Hotman Paris lebih nekenin lah, kan Pak Ahok sudah jadi komisaris utama, kenapa nggak langsung menyelidiki gitu atau membongkar kasus ini, kenapa baru Kejagung ini bongkar baru ngomong-ngomong. Itu dari narasinya Bang Hotman Paris.
Tapi terlepas mereka mau seperti apa ya, kita sebagai warga sipil, gue pengen ngasih lihat ini hasil research bentar gue barusan pakai ChatGPT 4,5. Jadi gue cari perbandingan gitu loh. Ini adalah laporan keuangannya Pertamina. Gue tarik dari 2019 sampai 2023. Ini masih banyak sih sampai 2006. Nah gue bandingin sama Petronas yang paling dekat lah sama negara kita ya kan. Masih satu rumpun juga Melayu. Nah karena misalnya kalau dua doang kan kayak kurang oke ya. Gue bandingin lagi sama yang lebih atas lagi, yang lebih utara lagi, Thailand. Ini ada nih, Thailand. Gue download semua, gue masukin ChatGPT gue 4.5. Nah di sini perbandingannya nih, gitu ya. Kita bisa lihat nih di sini. Pertamina 2019 itu 54 miliar dolar, billion dolar itu berapa triliun kali aja itu 16.000. Laba bersih 2 miliar. 2020 cuma 800 juta. 2021 naik, 2022 naik. Nah itu 2023 naik gitu loh. 4 nih seperti yang tadi video sebelumnya yang tadi kita lihat Pak Ahok bilang berkat dia melakukan efisiensi. Sedangkan Petronas itu pendapatannya juga gede. Bahkan ini ya hampir sama lah sama Indonesia. Laba bersihnya lebih gede lagi gitu loh. Jadi persentase profitnya itu lebih besar daripada Indonesia. Nah ini kalau Thailand, nah ini kecil sih. Dia pendapatannya gede tapi persentasenya kecil nih. Ya. Jadi kalau misalnya diambil rata-rata, Thailand itu dalam 5 tahun terakhir profitnya cuma 3%. Sedangkan Pertamina itu 4% dan Petronas itu 18%. Nah pertanyaan gue tuh simple. Kenapa Petronas bisa gitu? Jadi gue di video ini gue nggak mau menyudutkan Pertamina atau siapapun ya. Lebih ke perbandingan. Karena gue juga menampilin Thailand ini dari data yang gue dapet ini lebih rendah daripada Pertamina. Maksud gue di bidang minyak ya, perminyakan, bensin, ya kan semua orang butuh ya gitu loh. Jadi kan lu udah nggak capek-capek marketing. Kalau kita nih rakyat sipil yang pedagang, kita tuh pusingin juga tentang marketing. Nah kalau Pertamina atau yang lain-lain kan enggak ya gitu loh. Karena ya pasti butuh. Kalau nggak bensin motor gue gimana? Mbok ya maksudnya ini ada contoh Petronas gitu loh. Ya kita jangan nyontoh Thailand yang lebih jelek gitu loh. Kita contoh yang lebih bagus lah. Petronas bisa 18% loh profitnya loh. Kalau Pertamina bisa 18% kan mantap. Dan ingat, kita sebagai rakyat sipil wajib melakukan pengawasan seperti ini. Kan teman-teman kita semua punya internet ya, punya GPT ya. Langsung aja analisa perbandingan angka ini wajar nggak gitu. Kok sebelah bisa kenapa gua nggak bisa? Nah selalu kayak gitu. Kalau misalnya bisa 18% juga kayak si Malaysia itu sih keren banget gitu loh. Padahal Indonesia kaya gitu. Nah maksudnya gini loh. Kita sebagai rakyat sipil ya harus lebih concern juga. Kita jangan cuma jadi penonton. Cobalah kalian teman-teman lakukan analisa sendiri dari laporan-laporan keuangan yang ada. Karena bentuknya perusahaan pasti kan ada kan laporannya. Jadi kita analisa di sana wajar atau tidak menurut akal sehat masing-masing. Jadi ya silakan analisa sendiri. Melakukan penilaian mana yang benar mana yang salah. Tapi kalau menurut sudut pandang gue pribadi, terlepas Pak Ahok ini selama dia menjabat komisaris utama di Pertamina sudah melakukan tindakan yang benar atau salah, tapi tindakannya saat ini dia mau mengungkapkan semuanya dan menjadikan bukti-bukti yang dia punya ke pengadilan gitu ya, itu menurut gue harus didukung karena biar masyarakat tahu kayak gimana sih Pertamina tadi yang dibilang Pak Ahok juga. Kalau Indonesia bisa menyelesaikan masalah korupsi ini, gue yakin Indonesia tuh kaya banget. Kita nggak perlu pusingin pajak bahkan. Karena jujur kita rakyat sipil pedagang di bawah ini, kita tuh udah usahanya susah, berat, saingannya lawan negara lain yang disupport pemerintahnya. Kitanya nggak disupport sama pemerintah gitu loh. Pemerintah fokus naikin pajak, nekanin pajak, penerimaan pajak. Padahal Indonesia kan kaya raya. Kecuali Indonesia kayak Singapura, nggak punya sumber daya. Indonesia kan kaya sekali, semua juga ada. Ya, harapan gua dan kita masyarakat Indonesia berbenah. Seperti yang Pak Prabowo katakan, mau membasmi para koruptor. Supaya kita hidup juga lebih enak sebagai warga negara Indonesia. Nggak ditekan pajak, kita usaha dan berkarya, didukung sama pemerintah. Itu harapan gua, cita-cita gua dan doa gua untuk Indonesia. Oke, see you, bye-bye.